Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarubi dari Prodi D4 Teknik Laboratorium Medik Universitas Kadarbangsa Palembang dengan NIM 192600006 semester 5. Yang saya hormati dosen pengampu Yeni Indriani, SKM MPH, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Coronavirus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini. Yang pertama, pendahuluan. Pada tahun 2019, kasus pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Cina. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan di pasar ikan di Cina. Penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus. Kemudian, WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu Corona Disease atau yang sekarang COVID-19. Yang disebabkan oleh virus Acquired Respiratory Disease Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Epidemiologi. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Cina setiap hari dan memuncak di akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya, kebanyakan laporan datang dari Hubei dari provinsi di sekitarnya. Kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dari seluruh Cina. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19 dengan kasus dan kematian sudah melampaui Cina. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020, disusul dengan Spanyol dengan kasus 6.549 kasus baru. Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, pneumonia berat, ARDS spesies, hingga shock spesies. Yang pertama, frekuensi pernapasan lebih dari 30 per menit. Yang kedua, distress pernapasan berat. Yang ketiga, saluran oksigen tanpa bantuan oksigen. Menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernapasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah batuk produktif, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri kepala, mialgia, menggigil, mual atau muntah, kongesti nasal, diare, nyeri abdomen, dan hingga hemoptysis. Pemeriksaan laboratorium lain seperti hematologi rutin, hitung jenis, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, hemostasis, laktat, dan prokalsitonin dapat dikerjakan sesuai dengan indikasi. Trombositopenia juga kadang dijumpai, sehingga kadang juga sebagai pasien dengue karena gejala awal COVID-19 tidak khas. Hal ini diwaspadai. Profil pertemuan laboratorium pada pasien COVID-19 spesies dan komplikasi lainnya. Dengan cara pengambilan spesimen, WHO merekomendasikan pengambilan spesimen pada dua lokasi, yaitu dari saluran pernapasan atas seperti swab nasofaring atau orofaring, atau saluran pernapasan napas bawah sputum bronchoalveolar atau BAL, atau aspirat endotracheal. Pencegahan COVID-19 ini juga merupakan penyakit yang baru ditemukan, oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Kesimpulan,
COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Masih banyak kesenjangan pengetahuan dalam bidang ini sehingga diperlukan studi-studi lebih lanjut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurangnya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.